Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini dari kelompok PTI akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahya Dimas. Saya Yogi Hadi Irfandi. Saya Krisna Harimurti Jayawadana. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian mailbox dan mail server. Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Yang B, mailbox. Mailbox merupakan aplikasi email klien yang berfungsi untuk lebih memudahkan pengguna dalam mengelola email. Yang kedua, pengertian dan contoh mailing list atau milis. Milis adalah grup diskusi di internet di mana setiap orang bisa berlangganan dan berikut serta di dalamnya. Anggota milis dapat membaca surat dari orang lain dan kemudian mengirimkan balasannya. Contoh mailing list adalah announcement type list dan discussion type list. Yang ketiga, protokol yang digunakan di dalam internet. Internet protokol atau yang kita ketahui dengan IP ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Dengan adanya IP, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jenis-jenis protokol yang digunakan dalam internet ada dua. Ada beberapa jenis-jenis protokol yang digunakan dalam internet. Yang pertama, Domain Name System atau DNS merupakan sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari nama komputer di jaringan yang memakai TCP atau IP. B. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yakni satu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hipermedia. Penggunaannya fokus pada sumber daya yang terhubung pada tautan. Protokol ini dapat dipakai pada WWW atau World Wide Web. Terus yang selanjutnya, HTTPS. Hampir mirip dengan HTTP yang di atasnya. Tapi HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP, sesuai dengan namanya Hypertext Transfer Protocol Secure. Yang selanjutnya yaitu FTP, File Transfer Protocol. Istilah tersebut ada dalam lapisan aplikasi dan merupakan standar penyaluran file komputer antar mesin dalam sebuah internet world. FTP hanya memakai username dan password yang dikirim dalam bentuk yang tidak mudah dibaca. Yang E, UDP atau User Datagram Protocol, merupakan sebuah protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal unreliable communication dan tidak menggunakan koneksi antar host di jaringan memakai TCP atau IP. Selanjutnya, SSL Secure Socket Layer. Protokol ini menyandang predikat sebagai protokol dengan kemampuan enskripsi tingkat tinggi. Selain kompeten dalam hal pengamanan website, ternyata juga mampu memberikan pengamanan ekstra untuk aplikasi yang membutuhkan enskripsi jaringan end-to-end. Selanjutnya yaitu POP3 atau Post Controller. Internet protokol yang satu ini fokus pada bidang email. Protokol ini digunakan dalam pengambilan email berasal dari email server karena memang dirancang dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email sementara hingga sampai ke penerima. Yang selanjutnya yaitu IMAP, Internet Message Protocol, Access Protocol, merupakan protokol yang sangat mendasar dalam akses dan pengambilan email dari server. Protokol ini memudahkan pemakai dalam memilih, mencari, dan menghapus pesan email. Selanjutnya yaitu Telnet atau Telecommunication Network, adalah protokol jaringan dalam sambungan internet atau local area network LAN. Telnet merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969.
Namun dalam prakteknya banyak memiliki kekurangan dan beresiko pada sistem keamanan. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Yogi. Silakan. Pengertian dari aplikasi dalam Empat, pengertian dari aplikasi dalam FTP. Secara aktif FTP dan pasif FTP. A. Mode koneksi FTP aktif adalah di mana koneksi perintah dimulai oleh klien dan koneksi data dimulai oleh server. Dan karena server secara aktif membuat sambungan dengan klien, metode ini disebut sebagai aktif. Klien membuka port lebih tinggi dari 1024 dan melaluinya terhubung ke port 21 atau port perintah server. Kemudian server membuka port 20-nya dan membuat koneksi data ke port yang lebih tinggi dari 1024 klien. Dalam metode ini, klien harus mengatur pengaturan firewall untuk menerima semua koneksi masuk yang diterima di port yang dibuka. B. Dalam mode koneksi FTP pasif, server bertindak sepenuhnya pasif karena koneksi komen dan koneksi data dimulai dan dibuat oleh klien. Dalam mode ini, server mendengarkan perintah masuk melalui port 21 dalam port perintah, dan ketika permintaan diterima untuk koneksi data dari klien menggunakan port tinggi, server secara acak membuka salah satu port tinggi. Kemudian klien memulai koneksi data antara port terbuka dengan kau geser-geser dim, aku belum selesai baca. Dalam metode ini, server mendengarkan perintah masuk melalui port 21, port perintah, dan ketika permintaan diterima untuk koneksi data dari klien, dalam kurung menggunakan port tinggi, server secara acak membuka salah satu port tinggi. Kemudian klien memulai koneksi data antar port terbuka server dan port yang dipilih secara acak lebih tinggi dari 1024. Dalam metode ini, klien tidak perlu mengubah pengaturan firewall karena hanya memerlukan koneksi keluar, dan firewall tidak memblokir koneksi keluar. Namun administrator server harus memastikan bahwa server mengizinkan koneksi masuk di semua port yang terbuka. Mas, digeser ke atas. Kelebihan Mas Dimas. Ya. 5. Perbedaan antara web dan internet. Web adalah dalam kurung www adalah sekumpulan layanan software yang berjalan pada internet, sedangkan internet adalah sebuah jaringan global dari perangkat komputasi yang saling terhubung satu sama lain. 6. Pengertian dan contoh search engine dan browser. Search engine merupakan mesin pencari. Search engine banyak digunakan untuk mencari informasi-informasi tertentu berbasis keyword. 1. Google Search merupakan search engine yang paling banyak digunakan, hampir
seluruh sumber referensi dan menggunakan kata kunci menggunakan search engine dari Google. Mas Ahmad, tolong digeser ke atas. Yahoo Search. Yahoo Search. Yahoo Search merupakan fitur search engine yang dimiliki oleh Yahoo, namun masih kalah pamor dengan Google. MSN Search. Tak mau kalah, Microsoft pun menciptakan MSN Search sebagai mesin pencari dari Microsoft, namun tentu saja penggunanya masih kalah dengan Google. Ya, sekarang dilanjutkan oleh Mas Krisna. Kemudian yang B, web browser sendiri secara harafiah merupakan sebuah browser yang digunakan untuk berselancar di dunia internet. Web browser menggunakan konsep www atau World Wide Web dalam membuka lebih dari miliaran situs yang ada di dunia hanya dengan sekali klik. Yang pertama, Mozilla Firefox merupakan web browser yang dikembangkan oleh Mozilla. Saat ini penggunaan Mozilla sangat populer di kalangan user yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua, Internet Explorer. Internet Explorer atau IE atau MSIE merupakan web browser yang dikembangkan oleh Microsoft. Meskipun begitu, penggunaan MSIE masih kalah dibandingkan dengan penggunaan Firefox atau Chrome. Safari browser merupakan web browser yang dimiliki oleh Apple, yang merupakan browser standar dari produk Apple yang menggunakan sistem operasi Mac dan juga iOS. Yang keempat yaitu Google Chrome. Google Chrome merupakan salah satu web browser yang banyak diminati oleh user. Web browser besutan Google ini dinilai lebih cepat dibandingkan dengan web browser lainnya. Yang kelima, Opera Mini merupakan web browser multi-platform yang bisa Anda gunakan pada berbagai jenis sistem operasi, bahkan hingga ke smartphone versi low end atau bukan Android ataupun iOS. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Pak Ketua. Kak, menit anjing tuh. Bentar. Masuk lagi. Aduh. Olehnya.